Halo guys, kembali lagi di channel Kelas Indo. Oke guys, jadi di video kali ini aku tidak akan membuat tutorial, melainkan video kali ini membuat tur kampus di Universitas Muhammadiyah Malang bersama Kak Syarif. Syarif. Jadi udah lama ya nggak buat video-video outdoor atau tur kampus karena PPKM ini. Jadi kita aktivitas mengurangi lah atau mengurangi dampaknya nanti terkena COVID gitu. Jadi kita main aman aja. Jadi buat video secara indoor aja. Nanti kalian cek di YouTube kita ya, Kelas Indo. Oke Kak Syarif, perkenalkan dulu nih sebelum kita jalan-jalan atau melihat-lihat kampus UMM ini. Oke, iya. Saya Syarif Hidayat, biasa dipanggil Syarif. Ini ya, asal saya dari Desa Kangayan. Kangayan itu Kangian kan? Iya, Kangian. Nah, dari berarti Desa Kecamatan Kangayan. Kecamatan Kangayan. Terus di UMM ini saya ngambil jurusan pendidikan biologi. Pendidikan gitu. biologi. Iya. Biasanya itu mempelajari apa sih? Ya karena kalau di UMM sendiri kan ada pendidikannya juga ya. Jadi emang di mata kuliah itu ada pendidikan juga, tetapi juga ada biologinya. Jadi selain nantinya luarannya jadi guru, bisa juga nantinya ke peneliti. Wow. Buat kalian nanti yang mau tanya-tanya jurusan biologi bisa hubungi Kak Syarif ya. Nanti IG-nya di sini coba. Oke Kak Syarif, ini kan udah perkenalan. Jadi kita mau kemana dulu nih? Yang paling penting di UMM ini tentunya. Ya sebelumnya tempat ini sebenarnya penting. Biasanya kan dibuat Flashmaba kan ya. Nah, dulu waktu tahun 2018-2019 ya, sebelum corona itu, sebelum pandemi, biasanya kan di sini selalu dibuat ini apa, mahasiswa baru ya untuk pelaksanaan Flashmaba sendiri. Oh iya, kayak terus ospek-ospeknya di sini kan, di baris itu. Iya, untuk buat flash mob dan sebagainya itu kan, upacara juga. Jadi ini tempat yang memang strategis lah buat acara besar. Biasanya juga konser di sini juga sih. Oh, itu biasanya konser-konser dari mahasiswa atau dari luar gitu? Bisa juga dari luar. Juga dari mahasiswa juga bisa. Buat di sini. Jika kalian lihat di belakang ini adalah apa ya, Syarif? Nama dari universitas, identitasnya UMM Malang gitu. Ini kalau kita lihat nanti dari atas itu, wow, keren banget. Banyak orang-orang atau mahasiswa baru yang pengen kuliah di UMM ini, tapi kalian harus belajar dulu kalau mau masuk ke sini karena orang-orangnya ya cukup berkualitas. Oke Kak Syarif, kita kemana dulu nih? Ke sana dulu ya. Oke guys, jadi ini di belakang kita ini adalah gedung rektor, di mana gedung rektor ini adalah gedung yang paling utama biasanya di setiap kampus atau universitas gitu. Bisa dijelasin Kak Syarif, maksudnya biasanya kan apa sih kegunaan dari gedung rektor ini? Ya, namanya sendiri ya gedung rektorat ya, jadinya memang khusus buat Pak Rektor ya, dan jajarannya lah. Bersama jajarannya seperti itu. Dan juga biasanya di sini kalau misalkan ada tamu-tamu dari luar negeri ataupun dari universitas lain, itu biasanya di gedung ini. Seperti itu. Jadi sangat penting ya, karena UMM ini juga adalah salah satu universitas yang sangat baik kualitasnya, udah terjamin dan juga bekerja sama dengan internasional lah, kuliah-kuliah kampus-kampus di luar sana. Oke Kak Syarif, setelah ini kita mau kemana? Sebelah sana. Sebelah sana itu apa? Gedung BAU. BAU. Kita ada di depan gedung BAU. Pak, bisa dijelasin nggak Syarif? Ya, ini BAU atau ini ya, gedung Biro Administrasi Keuangan seperti itu. Jadinya memang di sini tempat untuk apa ya,
istilahnya itu untuk keuangan kampus kita itu dikelola di sini di gedung ini. Dipusatkan di sini berarti. Kalau Misalkan itu gimana? pembayaran, misalkan untuk pembayaran ya SPP, DPP dan sebagainya itu bisa langsung ke gedung ini. Oh, siap. Jadi gini teman-teman, ini adalah gedung BAU. Ini biasanya difungsikan untuk pembayaran dari ke mahasiswa kalau ingin membayar DPP atau angsuran-angsuran yang mengenai atau terkait dari pembelajaran di kampus ini. Ya. Oke, Kak Sarif, cukup jelas penjelasannya. Jadi kita kemana lagi nih sebelum hujan? Ya, di sana ada gedung administrasi. Oh, BA. oke. Jadi Malang sekarang dingin banget. Ini hampir mulai hujan ya. Jadi kita harus cepat-cepat. Oke guys, jadi yang tadi itu adalah gedung BAU dan di belakang kita ini adalah gedung BAA. Boleh dijelasin Kak Sarif? Ya, ini gedung Biro Administrasi Akademik. Jadi di gedung ini semua administrasi mengenai akademik mahasiswa itu dikelola di gedung ini. Jadi juga ada di sebelah sana itu PMB, yaitu penerimaan mahasiswa baru, biasanya di sana juga. Misalkan buat KTM, kartu tanda mahasiswa bisa ya dikelola di sana, di sebelah sana. Seperti itu. Maksudnya BAA ini boleh dijelasin lebih detailnya nggak? Maksudnya lebih ke poinnya gitu Kak Sarif? Ya, yang saya tahu ya lebih ke ini sih, administrasi akademiknya sih sebenarnya. Memang segala khusus administrasi kemahasiswaan ya, di mahasiswaan. Iya, di sini. Ini cukup bagus juga penataannya teman-teman. Jadi kalau rame ya cukup lah kondusif. Data-data mahasiswa baru biasanya ada di sini semua. Dikelola di sini. Iya, dikelola di sini. Ayo Kak Sarif, kita kemana lagi sebelum hujan? Ini dingin banget soalnya. Oke guys, ini adalah gedung yang paling aku sebut tertinggi lah ya. Kalau dilihat dari atas itu, nanti kalian lihat dari atas itu, ini adalah gedung yang paling mencolok kalau kita lihat dari dataran tinggi. Ini adalah gedung apa sih Kak Sarif? Ini GKB 1, gedung kuliah bersama. Jadi di sini tuh kalau misalkan di universitas lain kan biasanya per fakultas ada gedungnya ya. Kalau di UMM memang bentuknya gedung kuliah bersama. Jadi fakultas di sini itu terdiri dari FKIP, FISIP, FPP, terus hukum juga ada. Berarti tidak semua fakultas yang ada di UMM ini bisa mengakses atau menggunakan gedung ini ya. Berarti hanya apa sih fakultas tertentu. Di sini ya untuk ini pembelajaran. Ada berapa lantai sih Kak Sarif? Ini ada 6 lantai. Oh, 6 lantai. Jadi kalian nggak mungkin ya pakai tangga. Jadi di belakang itu ada liftnya 2. Itu lift turun naik kan? Jadi itu lift digunakan turun naik supaya kalian nggak capek guys. Ya, jadi selain untuk kelas perkuliahan ya, jadi memang ada kantor ininya kantor jurusan, kantor fakultas juga. Oke, kita lanjut ke bawah itu, kayaknya lebih asik di bawah. Coba kalian lihat di samping ini. Oh iya, biasanya kalau aku lihat itu di profilnya UMN, biasanya ini dipakai perlombaan gitu ya. Iya ya. Itu apa namanya ya? Pokoknya kontes kapal cepat biasanya di sini. Soalnya kemarin lihat yang fans itu. Iya. Dan itu tingkat nasional. Kontes kapal cepat itu. Biasanya digelar 1 tahun sekali. Iya.
Oke guys, jadi di belakang kita ini yang tadi itu adalah GKB 1 dan di belakang kita ini adalah GKB 2 dan fungsinya juga sama-sama persis lah ya Kak Sarif. Gimana Kak Sarif? Iya, ini yang di depan ini sebenarnya kan GKB 2, tapi di belakang ada juga itu GKB 3. Berarti ada berapa GKG sih? GKB ada 4 gedung. Yang sebelah sana GKB 4. Oh, gitu. Yang Iya. baru itu ya? Iya, Itu baru nggak sih? baru. Oh, lebar. Ini gedung yang terbaru. Kalau GKB 2 ini untuk fakultas ini ekonomi dan bisnis. Oke. Jadi kalau yang GKB 3 yang di belakang itu untuk fakultas teknik dan juga ada FAI juga di sana. FAI Ya, agama Islam. Oke. Sebenarnya yang kalau gedung yang di sini nih itu lebih ke ini sih apa ICT tadi itu untuk lab komputer. Untuk lab komputer. Nah, kalau kalian lihat tadi itu di bawah itu enak, semua ada meja, ada stop kontaknya, jadi kalian enak tuh. Iya. Sambil ngopi ngerjakan tugas. Gitu. Oh iya, kalau kok mulai tadi aku jalan-jalan di sini nggak melihat kantinnya ya. Maksudnya kantinnya itu apa? Memang per prodi atau per Iya, kantin. fakultas? Jadi kantinnya tuh nggak terlalu besar. Jadi emang biasanya di tiap GKB itu ada kantinnya. Kayak di ini GKB 3 di belakang, Biasanya di kantinnya lantai 3,5 itu ada. Di GKB 1 juga ada. Terus yang sebelah sana itu juga. oh yang tadi itu berarti kantin juga ya? Iya, Cuma yang di sana. nggak terlalu besar lah gitu ya? Iya. Oke. Selanjutnya kita kemana Mas? Ya kalau misalkan GKB 4 itu yang itu itu untuk semua fakultas sih kalau Oh, bisa yang- campur. Berarti semua semua anak-anak fakultas itu bisa mengakses gedung itu ya? Iya. Gitu. Oke. Seperti itu. Oke, kita langsung. Kalau kalian lihat tadi itu baju-baju putih itu adalah maba UMM. Soalnya masih ini. Masih- Baru masuk Baru masuk baru masuk kuliah kan? angkatan corona. Iya, bisa bilang gitu. Oke guys, jadi di belakang kita ini adalah gedung perpustakaan. Aduh, ini capek banget ya karena keliling-keliling ini besar banget ya. Oke Kak Sadip, untuk mengakses perpustakaan ini prosedurnya gimana sih Kak Sadip? Ya, sebelumnya itu biasanya kita waktu maba itu dulu ada KTM semacam gitu pembuatan, iya, ada pembuatan apa ya? Pokoknya di KTM itu langsung ada juga, biar nanti tertera itu harus daftar dulu gitu. Mas, nantinya tinggal apa? Nunjukin KTM itu, barcode-nya itu baru bisa ya. Di perpustakaan. Ini perpustakaan pusat. Kalau yang saya tahu ada 4 kalau perpustakaan di UMM, tapi enggak, tempatnya itu saya kurang tahu di mana saja. Berarti kalau Kak Sarip pernah nggak sih masuk ke Pernah. berarti buku-bukunya lengkap nggak? Semua fakultas itu ada gitu? Iya, kalau yang di sini lengkap ya. Mungkin ada beberapa buku mungkin yang sekiranya memang belum ada, tapi memang kalau yang perpustakaan yang di sini memang lengkap. Terus Namanya aja perpustakaan pusat ya. terus juga tempatnya itu asik kalau di dalam itu. Dingin. Ruangannya itu ya. Gimana Dan maksudnya? juga apa ya? Lengkap fasilitasnya kalau menurut saya. Wifi cepet lah ya pasti. Cepat ya, Pak, cepat. Oke. Setelah ini kita kemana Kak Sarip? Mungkin ke yang- apa sih? Itu yang tempat-tempat wisudanya itu? Oh, itu dom. Dom ya. Oke. Ini ada lab di sini. Oh yang ini. Iya. Oke. Oke guys, jadi yang tadi itu adalah gedung perpustakaan. Ini di sebelahnya gedung perpustakaan, yaitu gedung lab biologi ya Kak Sarip. Ya, jadi di sini bukan hanya lab biologi ya. Jadi ada 3 lantai. Kalau yang lantai pertama itu lebih ke anak FPP, itu lab agroteknik. Terus yang lantai kedua ini lab biologi. Dan yang paling atas itu lab kimia. Jadi kalau saya itu kalau dulu penelitian, kalau misalkan ini ya apa, gedung ini kan buat khusus penelitian juga
pembelajaran lah buat mahasiswa kan. Biasanya kalau praktikum di sini juga. Di lantai 2 berarti ya? Iya, di lantai 2. Tapi dulu itu saya juga waktu maba itu ada kan matkul kimia itu juga. Jadi di lantai 3 itu juga ada. Wah, berarti lengkap banget nih prakteknya. Iya. Pro banget nih di matkulnya. Kalau sekarang sudah free, nggak ada ini. Oke. Udah semester berapa Kak Sarif? Semester 7 sudah. Hampir. Yo, yang mau Udah nggak calon, ada praktikum. buka-buka lowongan. Tapi yang seru itu biasanya kimia prakteknya bisa-bisa meledak. Oke Kak Sarif, ini kita ke sebelah dulu ya, gedung sebelah. Oke guys, ini adalah gedung student center. Di sebelahnya gedung apa? Lab kimia, biologis. Satunya apa Kak Sarif? Yang tadi itu? Agroteknik. Oke. Jadi gedung student center ini fungsinya apa sih Kak Sarif? Ya, jadi gedung ini memang dibuat untuk kegiatan kemahasiswaan seperti itu. Jadi semacam lembaga intra dan UKM semuanya ada di sini. Berarti dikelola di satu gedung ini ya? Iya. Dan kalau kita lihat tadi itu di sebelah sananya itu memang ada tempat-tempat khusus UKM-UKM gitu guys. Iya, jadi memang biasanya ya di lembaga intra atau UKM itu biasanya ada ininya, tempatnya satu ruangan khusus untuk misalkan Himabio kalau di saya itu himpunan mahasiswa biologi, biasanya ada tempatnya seperti itu. Jadi ya, di lantai 1 ini juga ada kantor kemahasiswaan. Misalkan kita mau minjem peralatan dan segala macam itu bisa di sini. Oh, berarti yang menyediakan itu kemahasiswaan. Iya. Oke, jadi enak ya kalau di UNM ini untuk UKM-UKM-nya memang dinaungi dan untuk fasilitas memang disediakan. Dan kalau mau pinjam itu enak, deket nih di sebelahnya. Jadi tinggal bos, Pak, pinjam gitu. Ini. Kalau mau ngantar proposal, langsung. Nggak ribet-ribet lah kalau di sini. Jadi enak buat kita sebagai mahasiswa yang nggak suka ribet gitu. Yang biasanya bergelut di organisasi. Oh iya. Oke, langsung saja kita ke gedung Dom. Oke guys, ini adalah gedung terakhir kita, perjalanan terakhir kita di UMM, dan gedung di belakang kita ini adalah salah satu gedung yang memang jadi impian seluruh maba ya, tentunya yang ingin kuliah di UMM. Nah, ini adalah gedung apa sih Kak Sarif? Kok besar, kalau kita lihat nanti dari atas itu kayak stadion lah guys. Iya, ini namanya UMM Dom ya. Jadi jadi memang khusus untuk istilahnya tuh untuk ini kegiatan-kegiatan yang besar, yang biasanya indoor lah, seperti itu. Biasanya kan kalau Pesmaba itu kan dilaksanakan di dalam gedung ini. Berarti kegiatan apa itu kayak, soalnya saya kemarin pernah masuk ke gedung ini mengikuti seminar gitu guys. Iya, biasanya untuk seminar-seminar juga dilaksanakan di gedung ini. Kayak kalau penampilan itu kayak lomba-lomba dari mahasiswa. Iya, biasanya Rektor Cup. Kan ini gedung multifungsi juga sih. Ya, jadi nanti itu bisa di dalamnya itu bisa dipindah-pindah gitu. Kalau misalkan ada kursi, jadi
nanti itu ada juga lapangan ininya apa? Lapangan voli, terus basket juga bisa. Berarti bisa di apa sih? Dipetak-petakkan gitu kan? Iya, seperti itu. Terus juga kan biasanya ada konser juga kan. Konser biasanya. Kalau orang luar biasanya ada acara apa ya kayak nikahan juga. Iya, boleh di sini. Bisa juga, tapi nyewa. Dan itu bayarnya itu kalau saya pernah itu sekitar 40-an. Tapi lumayan sih, worth it lah ketimbang ditaruh di rumah kan rame-rame. Dan juga ini untuk wisuda. Oh iya, wisuda. Untuk wisuda di sini. Digunakan untuk wisuda. Ya, untuk wisuda. Tapi bener loh dibuat nikahan. Iya beneran. Konser kan juga. Untuk masyarakat umum kah? Untuk yang nikah? Yang apa ya? Di sini apa hanya keluarga-keluarga UMM aja? Ya biasanya masyarakat umum. Yang penting ya itu. Yang penting bayar. Bayar 40. Itu lumayan. Oke Kak Sarip, kita lanjut aja jalan-jalan ke parkiran sambil pulang. Oke guys, jadi ini adalah scene terakhir kita di UMM bersama Kak Sarif. Tapi nantinya kalian juga bisa kontak-kontak Kak Sarif ya melalui IG lah ya. Kalau nomor WhatsApp takutnya nanti gitu loh. Jadi kalau kita lihat di belakang ini adalah masjid. Masjid utamanya enggak sih? Masjid utama UMM gitu? Iya, ini masjid. Ini masjid apa namanya Sarif? Masjid AR Fahrudin namanya. Fahrudin. Dan terus gimana? sebenarnya ini di bawahnya itu ya di lantai 1 itu ada banknya juga. Kayak ATM centernya lah. Biasanya di ATM center itu ada ATM apa aja sih? Kalau di sini BNI, terus BCA sama Jatim. Oh gitu. Iya, yang lantai bawah, pokoknya lantai 1. Ya. Terus juga biasanya untuk kegiatan kelas juga, kelas AIK yaitu Islam ya? Kemuhammadiyaan biasanya ada kelasnya di situ juga. Untuk lab FAI juga biasanya kan untuk itu ada di situ. Lengkap ya. Agama Islam lah pokoknya, prodi agama Islam itu. Fakultas Agama Islam ya. Jadi lengkap nih masjidnya. Setiap ada labnya, ada ATM-nya. Jadi kalian tenang. Kalau nggak punya uang tinggal gesek di Terus bawah. kan juga kalau di UMM kan ada kegiatan SLQ, Semarak Literasi Quran. Jadi juga biasanya dilaksanakan di masjid ini. Seperti itu. Cukup lengkap dan menarik kalau kita dengarkan. Buat kalian yang pengen jadi maba UMM, belajar yang banyak supaya bisa lolos. Soalnya persaingan di UMM ini bukan 100-200 ya, melainkan ribuan mahasiswa gitu. Oke Kak Sarip, ini adalah mewakili scene terakhir kita di UMM. Mungkin ada saran atau apa atau kata-kata buat maba lah itu. Maba angkatan corona. Ya kalau ini ya Pak, untuk maba karena memang sekarang masih pembelajaran daring ya. Jadi tapi memang sekarang udah ada ini apa yang setengah-setengah yang masuk ke kelas kan. Oh iya, berarti biasanya dibatasi gitu ya. Iya, biasanya dibatasi untuk maba. Biasanya di jadwal juga sih ya. Iya. Jadi kalau misalkan ya gimana ya, kita sebagai mahasiswa udah beda lagi sama siswa ya. Jadi kalau misalkan kalau mahasiswa itu kita sendiri yang ngatur. Kalau misalkan siswa kan biasanya diatur. Iya, biasanya kan sama guru. Jadi kalau mahasiswa itu udah motivasinya itu bukan dari orang lain, dari diri kita sendiri. Dosen itu sudah nggak ada pedulinya sama kita. Dosen yang ngasih tugas, kita yang excited sih mencari jawabannya gitu guys. Dan juga kan gimana ya kalau misalkan
untuk mahasiswa yang kuliah di swasta ya, jangan berkecil hati kalau misalkan nggak dapat di negeri, karena memang kalau di UMM juga kan masih banyak ini apa beasiswa yang biasanya mengantarkan mahasiswanya itu ke luar negeri seperti itu. Jadi kalian meskipun swasta kayak aku kemarin, ya jangan, nggak usah berkecil hati. Kalian cukup belajar ngikutin program-program di luar, itu banyak kok untuk biaya kuliah gratis banyak. Ya, banyak. Nggak usah khawatir. Ya intinya itu bukan dari tempatnya ini ya, di mana kita mau berproses. Jadi memang seberapa kita ingin berproses seperti itu ya. Benar. Jadi dari niat dari diri kita sendiri seperti itu. Oke, Kak Sarif. Biasanya mulai tadi sih nggak bicara soal biaya-biaya ya guys. Jadi kan Kak Sarif ini jurusannya apa? Kalau saya pendidikan geologi. Pendidikan geologi. Biasanya kalau boleh tahu nih ya, untuk semesternya itu berapa dan untuk biaya masuknya itu berapa? Ya kalau dulu itu kan kalau ini ya, kalau swasta itu kan ada DPP ya. DPP. Ya ada DPP. Kalau di saya itu 14 dulu. 14 juta dan itu bisa dicicil. Awal masuk, maksudnya biaya masuknya apa? Bukan biaya masuk. Jadi itu kayak seperti cicilan. Uang gedung. Uang gedung. Iya, DPP. Bisa dicicil sampai berapa bulan itu? Itu saya dulu sampai semester 3. Jadi tiap UTS, tiap UAS itu dicicil. Biasanya per bulan apa enggak sih? Per bulan apa gimana? Itu tiap semester. Oh, berarti tiap semester. Iya. Kalau di kampusku itu tiap bulan, jadi enak. Terus kalau SPP itu saya dapat yang 4 juta, soalnya pendaftaran terakhir saya dulu. 4 juta. Gelombang 3 itu dulu saya. Itu nggak dihitung dari penghasilan orang tua nggak sih? Ya ada juga sebenarnya di sini, kalau misalkan mau mengajukan itu ada. Berarti untuk biaya per semesternya Kak Sarif saat ini 4 jutaan ya? Oke. Jadi cukup standar lah di kalangan atau levelnya universitas terbesar seperti UMM ini guys. Jadi buat kalian yang pengen masuk UMM, belajar aja yang rajin, meskipun sekarang ini pandemik, kalian nggak usah harus panik atau down, karena pandemik ini memberi pelajaran ke kita untuk belajar yang rajin, untuk mengakomodasi waktu yang kita miliki itu dengan baik gitu guys. Oke, mungkin ada lagi Kak Sarif untuk maba gitu motivasinya? Mungkin ini ya lebih ke adaptif mungkin ya. Oh, adaptif. Iya. Okay. Soalnya kan lagi ini apa kondisi yang baru kan, kita dipertemukan sama kondisi yang baru yang dimana semuanya harus online seperti itu ya. Berarti kita harus sebagai mahasiswa harus bisa menyesuaikan lah. Ya, bisa menyesuaikan. Jangan harus ketergantungan ke kegiatan offline gitu. Iya. Oke. Gitu. Mungkin cukup dulu guys. Stop dulu. Itu ada parkiran di sebelah sana. Jadi kalau biasanya ini area parkiran sepeda motor ya. Iya. Kalau mobil enggak di sini ya. Enggak. Beda. Oke. Nanti kalau keluar. Oke, karena ini sudah selesai dan ganggu waktunya Kak Sarif. Dia mau ngedas soalnya. Jadi kita akhiri dulu video kali ini. Jika kalian Jika video kali ini bermanfaat, kalian jangan lupa subscribe, like, and comment, dan jangan lupa share ke teman-temannya supaya teman-temannya mendapatkan informasi yang valid dari tur kampus kali ini. Komen di bawah kalau mau video-video terbaru, oke? Untuk link pendaftaran maba atau linknya UMM ini nanti ditaruh di bawah ya. Oke? Klik lonceng teten. Tapi ini sih untuk pendaftaran kan sudah ini kan, sudah ditutup. Siapa tahu nanti dibuka lagi guys. Oke, bye bye.